Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalati ala khair ibtiwajillah wa dhati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin wa du'a ila ismah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa du'a ila ismah. Allahumma inni a'udzubika min برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العلم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني وهابي غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علي مالك الحسني ثم إلى روح جميع مشايخنا وجميع مشايخه وخصوصا على سيدنا عبد الله بن عبدون والأبي الأمام الشيخ بن طلال حداد رموياي عبد الله بن فتح وقصدكم الكريم وصلى الله خنياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وقصدنا في مقاصدهم على ما نواه نوينا وعلى ما عزموا عزمنا وعلى ما قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Madzhab fi Sya'ban. Pada halaqah yang kelima ini, pertemuan yang kelima ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistiqomahan, kefahaman, utuh wal munuh wa rusukh wa salahil qalb wal jasad war ruh. Dengan sebab kita membaca kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita di bulan Sya'ban dengan menjadikan sebagai hari-hari yang penuh dengan berkah, hari-hari yang penuh dengan manfaat, sehingga ketika kita keluar dari bulan Sya'ban dan berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharaini amin. Ila anggal kita sampai dalam pembahasan istighfar yang agung yang biasa dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mana sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfarun azimun an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ja'a a'rabiyyu ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa syaka ilaihi shiddah lihiqatihi wa dhiqan fil mali wa kathratil 'iyal. Faqala lahu 'alaika bil istighfar fa inna Allaha subhanahu yaqul faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fa'ada ilaihi faqala ya amiral mu'minin istaghfartu katsiran wa ma ara farajan mimma ana fihi. Faqala la'allaka la tuhsin an tastaghfir. Qala 'allimni. Suatu ketika ada seorang Arabi, orang apa istilahnya? Badu. Ya, badui. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan beliau mengeluh terhadap sulitnya kehidupan beliau, sulitnya harta beliau, sulitnya hari-hari beliau. Lalu dinasihati sama Sayyidina Ali, alaika bil istighfar, hendaknya engkau dengan beristighfar. Ya. Kemudian orang tersebut kembali lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, saya sudah beristighfar banyak kali, akan tapi tidak ada kebahagiaan menghampiri saya. Saya kok nggak ada perubahan, kok nggak ada kebahagiaan. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, bisa jadi atau barangkali engkau tidak memperbaiki istighfarmu. Orang tersebut mengatakan, alimni, maka ajarilah aku wahai Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, gala akhlus niyatak wa ati' rabbak. Murnikanlah niatmu, tuluskanlah niatmu, wa ati' rabbak, dan taatlah kepada Tuhanmu. Dan ucapkan, Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin qawiya alaihi badani bi'afiyatik aw nalathu qudrati bi fadli ni'matik aw basattu ilaihi yadayya bisabighi rizqik aw ittakaltu fihi 'inda khawfi minka 'ala ana'atik aw wathiqtu bihilmik aw awwaltu fihi 'ala karami 'afwik. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin khuntu fihi amanati
أو بخست فيه نفسي أو بذلت فيه لذاتي أو آثرت فيه شهوتي أو سعيت فيه لغيري أو استغويت فيه من تبعني أو غلبت فيه بفضل حيلتي إذ أحلت فيه عليك مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمال مرادي وإيثاري فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولا تظلمني شيئا يا أرحم الراحمين يا صاحبي عند شدتي ويا مؤنسي في وحدتي ويا حافظي في نعمتي ويا ولي في نقمتي يا كاشف كربتي يا مستمع دعوتي يا راحم عبرتي يا مقبل عثرتي بالتحقيق يا ركني الوثيق يا جاري اللصيق يا مولاي الشفيق يا رب البيت العتيق أخرجني من حليق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق فاكشف عني كل شدة وضيق واكفني ما أطيق وما لا أطيق اللهم فرج عني كل هم وغم وأخرجني من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على خيرتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وفرج عني ما ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل سر وخفية يا أرحم الراحمين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Teks panjang ini adalah bentuk istighfar al-azim yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berisi permohonan ampun, berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi pengakuan dosa, berisi macam-macam ya. Sebagaimana pertemuan yang lalu Ana jelaskan, kalau misalnya mau berdoa lebih baik dengan kemarin minta maaf lebih baik dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan memuji dulu, terus habis itu mengungkap kesalahan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Sebegitu panjangnya doa ini. Mungkin bisa antum semua amalkan walaupun sekali dalam seumur hidup, bisa dibaca gitu ya. Kemudian lanjutan kisahnya setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca istighfar tersebut, qala al-a'rabi fastaghfartu bidzalika mirara fakashafallahu 'anil gham wadh-dhiq wa wasa'a 'alayya rizq wa azala al-mihnah. Orang Badui tersebut mengatakan, akhirnya saya membaca istighfar tersebut berulang-ulang kali. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kegelisahan, menghilangkan segala kesempitan, meluaskan kepadaku rezekiku dan menghilangkan ujian-ujian dariku gitu. Karena apa? Karena keberkahan istighfar tersebut. Baik, ini pembahasan berikutnya yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramah wa hiya lailatul nisfi minhu allati tajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratihi wa shumuli rahmatihi fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yujibu du'a as-sa'ilin wa yufarrij 'anil makrubin wa ya'tik fiha jama'atan minan nar wa yaktubu fiha al-arzaq wal a'mal. Dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam yang mana malam tersebut adalah malam yang penuh berkah, malam yang penuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam setengah daripada bulan Sya'ban atau istilahnya nisfu Sya'ban, yang Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirahnya di malam itu dan meluaskan rahmatnya di malam itu. Allah mengampuni orang yang beristighfar, Allah menyayangi orang yang saling menyayangi, Allah mengabulkan doa orang yang meminta, Allah melapangkan kegundahan, kesulitan bagi orang-orang yang sedang kesulitan, dan Allah membebaskan sekelompok orang daripada api neraka. Dan ditentukan pada malam itu juga rezeki-rezeki orang dan amalan-amalan seseorang, yaitu malam nisfu Sya'ban. Wa qad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun muta'addidah wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita' wa in kana ba'daha akhaffa dha'fan
Wa ma'a dzalika faqad sahhaha al-Hafidz Ibnu Hibban ba'daha wa nadhkuru ashharaha ma warada fi hadzal bab. Ini Abu Ya'la menyebutkan beberapa dalil tentang nisfu Sya'ban. Akhraja Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yatali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahid. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban melihat ke dunia dan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang yang mengadu domba. Musyahin dan orang yang munafik. Wal musyahinu munafiqun syirrir yub'atsu syiqaq. Orang yang musyahin itu adalah orang yang munafik yang syirrir. Syirrir itu jahat, kejam, bengis, perbuatannya buruk, yang membuat perpecahan. Wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbain. Dan dia ini tugasnya adalah menghidupkan api permusuhan di antara dua orang yang saling akur. Ya, itu adalah musyahin. Wa qala Ibnu Athir fi nihaya al-musyahin al-mu'adi wa syahna al-adawah. Wa rawal Baihaqi min hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalb wa la yanzuru Allahu fiha ila musyrikin wa la ila musyahin wa la ila qati'ir rahim wa la ila musbil wa la ila aqil walidayhi wa la ila mudmini khamr. Sama riwayatnya hadis kayak tadi itu pembahasannya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka di malam nisfu Sya'ban. Jumlah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejumlah rambut yang ada di kambing Bani Kalab. Bani Kalab ini terkenal punya kambing yang mana kambingnya itu bulunya begitu banyak. Apa istilahnya? Domba. Apa gibas? Apa sih? Yang bulunya tebel pokoknya gitu. Ya itu. Terkenal rambutnya kambingnya ini atau bulunya kambing ini begitu banyak dan Allah membebaskan manusia dari api neraka sebanyak itu. Sebanyak jumlah bulu kambing tersebut. Maksudnya saking banyaknya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak melihat siapa ya? Tidak melihat orang yang musyrik dan tidak lihat orang yang munafik tadi itu, musyahin. Dan juga Allah tidak melihat qati'ir rahim, orang yang memutuskan tali rahim. Wala ila musbil, dan tidak melihat orang yang mengulurkan kainnya diniati untuk sombong. Ya. Wala ila aqli walidayh, dan tidak melihat kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala ila mudmini khamr, tidak melihat kepada orang yang sibuk dengan khamr. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li ibadi ila ithnain ay musyahin wa qatl nafs. Dalam riwayat lain semuanya diampuni oleh Allah kecuali musyahin, yaitu orang yang tadi itu, orang yang munafik syirrir, dan orang yang qatilun nafs, yang membunuh jiwa, membunuh orang atau bunuh diri. Wa akhraj at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idha hiya fil baqi' rafi'an ra'sahu ila as-sama' fa qala akunti takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik fa qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kalb. Ini dalil juga, dalil yang sama bahwasanya Allah mengampuni dosa bukan mengampuni dosa. Oh ya, Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak rambutnya kambing di Bani Kalb. Qala Tirmidzi hadits Aisyah la na'rifu illa min hadzal wajh wa sami'tu Muhammadan ya'ni al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadits wa dzalika li'anna fi inqita'an fi mawdi'ain. Dan Imam Tirmidzi mengatakan saya mendengarkan Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Wa akhraj Ibnu Majah an Nabi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqi illa musyrik wa musyahin aw musyahin. Ini riwayatnya masih sama, maknanya juga sama. Wa huwa min riwayati Abi Lahi'ah fa fihi kalam an ad-Dhahhak an Ayman al-Kalbi qala adh-Dhahabi la yudra man huwa. Wa akhraj Tabrani wal Baihaqi min tariqi Makhul an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru lil mu'minin wa yumhil al-kafirin wa yad'a ahlul hiqdi bi hiqdihim hatta yad'u. Kalau dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala
tidak mengampuni orang yang heget. Heget ini yang dengki sampai mereka meninggalkan kedengkiannya. Pokoknya secara garis besar hal-hal yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala jangan dilakukan ya. Dan kalau udah melakukan, Allah Subhanahu wa taala enggak bakal melihat orang tersebut. Khususnya di malam nisfu Sya'ban. Ayatrukum hatta yatruku al-haqda. Qala al-Baihaqi wa baina makhul wa Abi Tha'laba mursal jayyid. Wa akhraj al-Bazzar wal Baihaqi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu ila sama'i dunya lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru kulli syai'in illa li rajulin musyrik aw rajulin fi qalbihi syahna. Ini sama kayak tadi. Wa isnaduhu la ba'sa bihi kama qala al-Hafidz al-Mundhiri. Wa akhraj al-Baihaqi bi isnadin dha'if an Utsman bin Abi al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin faghfirullah. Kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, apakah ada orang yang beristighfar maka aku ampuni. Hal min sa'ilin fa'uti, apakah ada orang minta maka aku kasih. Fala yas'alu ahadan syai'an illa u'ti. Tidaklah seorang hamba pun meminta sesuatu kecuali aku beri. Illa zaniyah bi farjiha, kecuali orang yang berzina dengan farjnya, kemaluannya, au musyrikan ataupun orang musyrik. Hakada jaa fi riwayat al-Baihaqi wa jaa fi riwayat ghairihi mutlaqan ghair muqayyadin bil lailatin nisf. Wa fil musnad 'an al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala marra Utsman bin Abi al-As 'ala Kilab bin Umayyah wa huwa jalisun 'ala majlis 'ashir bil Basra wa qala ma yujlisuka ha huna qala ista'milni hadha 'ala hadha makan yani ziyadan qala lahu Utsman ala uhaddika hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala fa qala Utsman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana li Daud alaihi salam min al-lail sa'at yughidhu fiha ahlahu. Beliau mengatakan Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, dulu Nabi Daud alaihissalam memiliki satu waktu di malam ya dikhususkan sama beliau untuk membangunkan keluarganya. Kemudian fayaqul ya ala Daud gumu fasallu. Nabi Daud mengatakan, wahai keluarganya Daud, Daud, gumu, bangunlah kalian fasallu dan ibadahlah. Fa inna hadhihi sa'a yastajibu Allahu fiha du'a illa li sahir aw asyar. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan setiap doa kecuali sahir, kecuali para penyihir, ya. Gitu. Jadi Nabi Daud alaihissalam sudah tahu malam ini. Ya. Yang jelas malam ini dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi kalau ketika masuk nisfu Sya'ban dimanfaatkan malamnya, jangan tidur. Farakiba Kilab bin Umayyah safinatahu fa'ata ziyadan fasta'fahu fa'afa. Wa rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa lafdhuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabus sama' nisful lail fayunadi munadi hal min da'in fayustajabu lah hal min sa'ilin fayu'tah hal min makrubin fayufraj an fahala yabqa muslimun yad'u bi da'watin illa sajaballahu lah ila zaniyatin tas'a bi farjiha aw asyaran. Wala tunafi baina hadhihi riwayat kama la yakhfa ala anna lailatan nisfi tashmuluha riwayat Ahmad wa Tabrani bi tariqil umum wa akhraj al-Baihaqi an Makhul an Katsir bin Murrah wa huwa tabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ard. Pada malam nisfu Sya'ban, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni penduduk bumi, seluruh penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang musyahin. Ini riwayatnya pembahasannya sama seperti kayak tadi ya, cuma Abu ya mencantumkan beberapa dalil biar semakin mantap, semakin kuat. Qala al-Baihaqi hadza mursalun jayyid wa akhraj al-Baihaqi anil Ala bil Harits anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa shalla fa atala sujud hatta dhanantu annahu qad gubit falamma ra'aytu dhalika qumtu hatta haraktu ibhamahu fataharrak fa raja'tu falamma rafa'a ra'sahu min as-sujud fa faraga min salatihi qala ya Aisyah aw ya Humaira أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاص بك قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. قال البيهقي هذا مرسل جيد ويحتمل أن يكون هذا العلاء an yakuna al-ala'u akhadahu min makhul. Ini juga yang mana riwayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sujudnya panjang. Habis itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggerakkan ibham. Tahu ibham? Ibham itu jempol. Gerakin jempolnya Kanjeng Nabi. Oh ternyata gerak. Habis itu ditanya wahai Rasulullah, wahai Humaira atau wahai Aisyah. Ya.
apa yang telah kamu perbuat, intinya gitu. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, saya mengira engkau telah dipundut kali Gusti Allah, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bilang, apakah kamu tahu malam ini malam apa? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Rasulullah SAW memperpanjang sujud beliau, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sekarang masuk pembahasan nama-nama malam nisfu Sya'ban. Asma'u lailatin nisfi min Sya'ban, dzakara ba'dul ulama li lailatin nisfi min Sya'ban asma' katsira wa kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Ulama menyebutkan berbagai macam nama-nama untuk malam nisfu Sya'ban, dan banyaknya nama menunjukkan atas kemuliaan yang diberi nama. Allah Subhanahu wa taala punya al-asma al-husna, yaitu 99 atau 100, bahkan lebih banyak. Menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Kenapa? Karena namanya banyak. Nabi Muhammad SAW punya nama juga banyak. Antum bisa lihat di Muqaddimah Dalailul Khairat. Namanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Hamid, Sayyidina Mahmud, Sayyidina Ahid, Sayyidina Wahid, Sayyidina Hasyir, Sayyidina Mahi, dan seterusnya. Menunjukkan kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dimiliki, kemuliaan si pemilik nama, gitu. Waqad awsala asma'uha Abul Khair At-Taliqani li 22 isman. Abul Khair At-Taliqani beliau mengatakan beliau telah mengumpulkan nama-nama malam nisfu Sya'ban sebanyak 22 nama. Wah, subhanallah, 22 nama ini namanya nisfu Sya'ban. Silakan dibaca, Iqra Fatih. Yang pertama namanya adalah Al-Lailah Al-Mubarakah, gitu. Yang kedua Ismu kulli man yamut. Wa inna la yadhlimu. Ismuhu wa yabni al-bunyan. Kharaja ismuhu. Ajib, ini termasuk ajib nih. Nama kedua itu Lailatul Qismah. Nah, tahu qismah? Qismah pembagian. Baik itu pembagian rezeki maupun pembagian ajal. Ya, sebagaimana di halaqah-halaqah sebelumnya kita udah tahu kalau ajal itu dan rezeki itu diantaranya ditentukannya di bulan Sya'ban. Nah, di sini dikatakan fi riwayatin tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal itu diputuskan dari Sya'ban ke Sya'ban. Gitu. Hatta walaupun seseorang menikahi seseorang wanita atau seorang wanita menikahi seorang pria dan memiliki anak, ya, waqad kharaja ismuhu fil mauta.
ajalnya anak tersebut sudah tercatat ketika di bulan Sya'ban. Ya. Hatta baru zuat, baru nikah di bulan punya anaknya baru di bulan Sya'ban, hatta baru punya anak di bulan Sya'ban, baru keluar itu sudah punya sudah punya catatan kematian. Ya. Ajal ditentukan di Sya'ban. Lanjut. Cukup. Nama berikutnya adalah Lailatul Takfir. Ini nama keberapa nih? Nama ketiga. Lailatul Takfir. Takfir itu penebus dosa, ya. Dinamakan malam penebus dosa. Nama yang keempat? Lailatul Ijabah. Nama yang keempat namanya Lailatul Ijabah, malam pengkabulan, malam pengijabahan doa. Karena orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, malam yang kelima. Abu Abdullah. Malam berikutnya namanya malam Lailatul Hayah, malam kehidupan, atau Lailatul Idil Malaikah, malam hari rayanya malaikat. Lanjut. Baik, malam berikutnya dinamakan malam Syafa'ah. Kemudian ada nama malam lagi yaitu malam Al-Bara'ah, pembebasan dari apa? Dari api neraka. Yes. Wa Lailatul Shaq. Shaq itu cek, bahasa Indonesia cek. Coba baca dulu. Pak dulu. Wasu'ila ba'du. Al-kharaja. Idza akhadha al-'amilu al-kharaja wa sadaqah. Enggak, nasab wa sadaqati. Li baitil mal khattan
wa anahu bari'a min kulli haqqin alaih. Wa qumta awfaital haqqa wa qumta bi syara'itil ubudiyah. Faqad bara'ataka minal jabbar. Sok itu cek. Bara'ah itu pembebasan. Katanya Buya, ibarat kalau orang kalau sudah tuntas membayar pajaknya atau tuntas membayar sesuatu, dia bakal dapat kwitansi. Kalau udah dapat kwitansi berarti dia udah nggak ada tanggungan lagi. Nah, itu gambarannya sok itu cek itu. Jadi kayak orang kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, orang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dia seakan-akan dapat cek dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ceknya bukti kalau ente sudah menghidupkan malam-malamku dan telah memberikan hakku, telah melaksanakan syariat-syariatku dengan beribadah. Ini ceknya. Kalau kamu bawa cek ini, maka kamu akan terbebas dari api neraka. Nah, itu maksudnya. Ya, sok itu cek bahasa Indonesia. Berikutnya Mudhafar. Rajihan, ta'zimi, At-Taqiyyu Subki, As-Subki. Nama berikutnya adalah Lailatul Jaizah. Jaizah, reward, ya, hadiah, penghargaan. Wa Lailatul Rajhan, rajih itu timbangan amal yang baik gitu. Wa Lailatul Ta'zim, malam pengagungan. Wa Lailatul Qadar, malam penghargaan juga, pengagungan. Berikutnya adalah Lailatul Ghufran. Iqra. Wal idku niron. Ya, nama yang terakhir yang dicantumkan oleh Abu ya adalah Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Ya, Lailatul Ghufran wal idku minan niron, pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Setelah pembahasan tentang nama-nama malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, disebutkan di sini bagaimana sih cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau tuntunan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sifatu ihya'iha, sifat menghidupkannya atau tata cara menghidupkan nisfu Sya'ban. Wa ikhtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Ulama ahli Syam berbeda pendapat tentang ini, menjadi dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Bahwasanya dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini bersama-sama di masjid-masjid. Karena Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma yalbasuna fiha ahsan thiyabi mutabakharun wa yaktahilun. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lainnya, beliau memakai pakaian yang terbaik pada malam nisfu Sya'ban tersebut di masjid. Wa yatabakharun, pakai bukhur, wa yaktahilun dan pakai celak. Wa yaqumuna fil masjidi lailatahum tilk, dan beliau menghidupkan masjid pada malam itu. Wa faqahum Ishaq birahwe ala dzalik wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'a laysa dzalika bid'ah, itu bukan bid'ah. Nagalahu anhu Harab al-Karmani fi masairihi.
Ya, itu cara yang pertama, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa di masjid. Kayak yang kita ini biasanya mungkin ada tausiah, ada pengajian gitu malam nisfu Sya'ban. Zikir bersama gitu. Cara yang kedua, watsani annahu yukrahul ijtima'. Pendapat yang kedua adalah annahu yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-shalah wal qasas wad du'a. Wa la yukrahu an yusalli rajul fiha li khassati nafsihi. Pendapat yang kedua, kumpul di masjid itu makruh kalau misalnya untuk sholat atau kisah-kisah atau berdoa. Tetapi tidak makruh kalau misalnya sholat untuk sendirian, untuk apa hajatnya dia sendiri. Wa hadza qaulul Auza'i imam ahli Syam wa faqihuhum wa alimuhum wa hadza huwal aqrab insyaallah. Gitu ya. Dan Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki berpendapat yang kedua ini, wa hadza huwal aqrabu insyaallah. Ini yang lebih dekat menuju benar insyaallah gitu. Baik. Al-amal bil ahadits ad-dha'ifah fil fadail. Kalau kita perhatikan di awal-awal kitab, ini kan kita udah berada di pertengahan kitab ya. Di awal-awal kitab itu Abu Yam mencantumkan beberapa hadis yang dari berbagai jenis hadis. Ada yang sahih dicantumkan, ada yang hasan dicantumkan, ada yang dhaif dicantumkan sama Abu Ya juga. Sekarang Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, beliau bakal jelasin bagaimana sih pengamalan terhadap hadis-hadis yang dhaif dalam urusan fadhailul a'mal. Ya. Khulasah muhimmah fi ahaditsi lailatin nisfi Sya'ban. Ringkasan yang penting dalam hadis-hadis nisfu Sya'ban. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi Lataif inna jumhur a'immatil hadits dha'afuha. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif kalau tidak salah, ini Lataif, mengatakan bahwasanya mayoritas ulama hadis, a'immah hadis mendhaifkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Wa sahha Ibnu Hibban ba'daha, dan Ibnu Hibban mensahihkan sebagiannya. Wa kharajahu fi sahihihi. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrul Mandud, beliau mengatakan waqad ittafaqal a'immatu minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum kama dzakara Nawawi wa ghairuh ala jawazil amal bil hadits ad-dhaif. Telah sepakat para imam hadis, imam-imam hadis dan para ahli-ahli fikih dan ulama-ulama yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, sepakat dalam apa? Dalam diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif pada fadhailul a'mal, pada fadilah-fadilah amalan. Gunanya untuk apa? Wa targhib wa tarhib, dalam urusan penyemangat maupun pewanti-wanti. La fil ahkam wa nahwiha, bukan dalam urusan hukum atau sejenisnya. Ya, hadis dhaif boleh dilakukan dalam fadhailul a'mal kalau pembahasan tentang buat menyemangati atau mewanti-wanti. Kalau kita mengamalkan itu karena kita mengamalkan hadis tersebut karena hadis tersebut bikin kita semangat, maka boleh. Ya, tapi kalau masalah hukum, nggak boleh mengambil dari hadis dhaif. Malam yakun syadidad dhaif, selama dhaifnya bukan dhaif yang parah gitu. Wa syarat al-Izz bin Abdul Salam wa Ibnu Daqiqil 'Id ma'a dzalika an yakuna mundarijan tahta asli 'am. Ini Ibnu Daqiqil 'Id ada kisah ma'rufnya. Tahu Ibnu Daqiqil 'Id kisahnya? Daqiq ini tepung, 'Id ini apa namanya? Hari raya. Kalau tidak silap ya, kalau tidak salah ada kisahnya Ibnu Daqiqil 'Id ini. Beliau ini kalau nggak salah mau khutbah Jumat. Khutbah Jumat apa khutbah hari raya? Nah, lupa. Kemudian istrinya khutbah hari raya. Khutbah hari raya. Kemudian istrinya bilang, "Wahai suamiku, kita belum masak apa-apa nih buat hari raya. Belum bikin cake, belum bikin kue. Tolong nanti kalau keluar saya titip belikan tepung roti." Ya. Tepung roti, tepung yang buat kue hari raya gitu. Ya. Agak lama istrinya ngomong gitu lagi, "Tolong kalau keluar belikan itu, nitip tepung." Gak lama istrinya ngingetin lagi, "Tolong kalau keluar itu." Singkat cerita, Syekh Daqiqul 'Id ini beliau majulah khutbah Idul Fitri. Nah, tengah-tengah khutbahnya karena dia terngiang-ngiang pesan istrinya, akhirnya keceplosan teks "tolong belikan tepung." Lagi ceramah bahas apa gitu, terus orang-orang ngomong "tolong belikan tepung." Nah, keceplosan itu.
Nah, semenjak itulah beliau dijuluki dengan Ibn Daqiqil Id, anaknya tepung hari raya. Pas khutbah keceplosan gitu ya. Kadang kalau kita berpikir sesuatu terus nyimpen di otak, kadang terlontar tanpa sengaja gitu loh. Kok orang-orang ngomong ini sih, karena otak terlalu fokus sama itu. Ini Ibnu Daqiqil Id juga seperti itu, ya. Wa syaratul Izz bin Abdus Salam wa Ibnu Daqiqil Id wa dzalika an yakuna mundarijan tahta asli am fa yaqulu Abi Bakar bin Arabi la yu'malu bihi mutlaqan laysa fi mahalli wa qila yu'malu bihi mutlaqan idza lam yakun fil babi ghairuhu. Wa la yakun thamma ma yu'ariduhu wa nuqila hadzal 'anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa qala Abu Dawud sahibus sunan innahu yukhrijul isnad ad-dha'if idza lam yajid fil bab ghairuhu. Wa ma warada min al-ahadits fi fadli lailatin nisfi wa fadli ihya'iha mimma yajuzu al-'amalu bihi ma'a dha'fihi li tawaffuri syurut fi. Dan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban dan fadilah menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu boleh dipraktekkan karena itu sesuai dengan syaratnya, yaitu litarghib wa tarhib, untuk menyemangati dalam hal ibadah atau buat wanti-wanti dalam hal ibadah. Itu bukan dalam bab hukum. Jadi boleh mengamalkan itu. Qala Sayyidi Al-Walid Al-Imam Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani fil Manhaj Al-Latif fi Ahkam Al-Hadits Ad-Dha'if ajma'a ahlul hadits wa ghairuhum ala anna al-hadits ad-dha'ifa yu'malu bihi fi fadailil a'mal wa mimman qala bidzalika al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Mubarak was Sufyanan wal Ambari wa ghairuhum. Faqad nugila anhum annahum qalu idza rawaina fil halali wal haram shaddadna wa idza rawaina fil fadaili tasahalna. Abahnya Abu Said Muhammad, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam kitab Al-Manhajul Latif fi Ahkamil Hadits Dhaif bahwasanya ahli hadis sepakat, dan bahkan selain ahli hadis, ulama selain ahli hadis juga sepakat bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan dalam urusan fadhailul a'mal. Dan yang mengatakan ini diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mubarak, Sufyanan, Ambari dan selainnya. Dan diriwayatkan bahwasanya mereka pernah mengatakan, kalau kami meriwayatkan tentang hal yang halal dan yang haram, maka kami akan lebih keras, syaddadna. Jadi bakal detail, ini sahih atau ini hasan. Kalau dhaif gak bakal diambil. Tapi wa idza rawaina fil fadail, kalau kami meriwayatkan tentang hal-hal fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal, maka tasahalna, kami akan agak mempermudah gitu. Kayak kalau yang sampai sekarang ada dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, di kampung-kampung tuh kayak yang fadilahnya salat tarawih itu loh. Kitab apa namanya itu? Ana lupa. Kitab apa? Fadilah malam salat tarawih di malam pertama, fadilah salat tarawih di malam kedua, fadilah salat, kitab apa namanya? Itu dhaif. Kalau nggak salah riwayatnya dhaif semua atau mayoritas semuanya dhaif. Mayoritas dhaif di kitab tersebut. Kitab Allahumma shalli Muhammad. Ada pembahasan panjang lebar di kitab tersebut. Dan kenapa ulama dulu masih pakai kitab tersebut? Padahal ini dhaif gitu. Bahkan mohon maaf ada yang sampai memalsukan, mengatakan beberapa riwayat palsu dalam kitab tersebut. Ya Allah, kitab apa sih namanya? Tapi kalian tahu kan ya yang ada fadilah pertama, fadilah salat tarawih malam keempat seakan-akan salat bersama para nabi dan apa gitu. Hah? Apa? Enggak. Bukan. Ada gitu. Nah, hadis-hadis dhaif seperti itu kita lakukan atau kita amalkan, atau mungkin ulama terdahulu mengajarkan kepada orang-orang sekitarnya karena biar orang-orang semangat buat tarawehan. Nah, itu baru boleh kan fadail, buat fadailul a'mal gitu. Biar semangat tarawehannya dikasih fadilah-fadilah gitu, walaupun hadisnya dhaif. Kalau ingat baru ngomongkan, lupa nama kitabnya apa, lupa. Qala al-'allamah ar-Ramli fi fatawihi man nasahu qad haka Nawawi fi 'iddati min tasanifihi al-ijma' 'ala al-'amal bil hadits ad-dha'if fil fadail wa nahwiha khassah. Qala Ibnu Abdul Barr ahadits al-fadail la yahtaju fiha ila man yuhtajju bih. Wa qala al-Hakim sami'tu Abu Zakaria al-'Ambari yaqul al-khabaru idza warada lam yuhallal haraman wa lam yuharrim halalan wa lam yujib hukman wa kana fi targhib wa tahrib ghammid anhu wa tasahal fi riwayatihi.
Ya. Imam Abu Zakaria Al-Anbari mengatakan, kalau misalnya ada hadis yang tidak membahas tentang halal haram, tidak ada membahas tentang apa kewajiban atau tidak, ya, maka pejamkanlah matamu dan anggap aja biasa saja gitu. Maksudnya pakai aja, amalkan aja, tidak apa-apa buat fadhailul a'mal, gitu ya. Walafdhu Ibnu Mahdi kama qala fil madkhal idza rawaina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanid wa antaqatna ar-rijal wa idza rawaina fil fadail wa thawab wal iqab tasahalna fil asanid wa tasamahna fi ar-rijal. Paham ini ya? Secara umum maknanya sama. Walafdhul Imam Ahmad radhiyallahu anhu fi riwayatil Maimuni anhu wal hadits ar-raqa'iq yuhtamalu an yutasahala fiha hatta yaji'a fiha hukum. Wa qala fi riwayati Abbas ad-Duri an Ibni Ishaq innahu rajulun tuktabu anhu hadhil ahadithu yani al-maghazi wa nahwiha wa idza ja'a al-halal wal haram aradna qauman hakadha wa qabada asabi' yadayhi al-arba'. Ya. Kalau misalnya bahas tentang selain halal dan haram biasa aja, tapi kalau bahas tentang halal dan haram gini beliau menggenggam asabi' yadayhi al-arba', menggenggam seluruh empat jari jemari beliau gini. Jadi maksudnya apa namanya? Menunjukkan keseriusan. Kalau hal haram tak ini tegas gitu, syadid. Qala Imam Amr bin al-hadits syadid ad-du'f idza dhamma ba'daha ila ba'd yuhtaju biha fi hadzal bab. Wa madhhabun Nasa'i rahimahullahu an yukhrija an kulli man lam yujma' ala tarkihi wal muradu bil matruf fi kalami man la yarwa dhalika al-hadits ila min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawa'id al-ma'lumah aw 'urifa bil kadhib fi kalamihi wa lam yadhhar minhu wuqu'uhu fil hadits kama nassa dhalika fi an-niqayah. Wa madhhabu Abi Dawud annahu yukhraju ad-dha'ifu idza lam yajid fil babi ghairuhu wa yurajjihuhu 'ala ar-ra'y. Wa naqala Ibnu Shalah 'an al-Hafidz Ibn Arabi al-Maliki annahu la yajuzu al-'amal bil hadits ad-dha'if mutlaqan. Ibnu Shalah dan Hafidz Ibn Arabi mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Kebanyakan memang fatwanya fatwa Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu agak keras memang. Ala kulli hal ini pendapatnya beliau dari Hafidz Ibn Arabi al-Makki. Wastadalla Ibnu Arabi rahimahullah dzalika bi anna al-fadaila innama tutalaqqa min asy-syara' fa itsbatuha bid-dha'f ikhtira' ibadah wa syar'un fid din lam ya'dhan bihi Allah ta'ala. Gutu wa ajibun min al-hafidz al-madhkur dzalika fa innal 'amala bil hadits dha'if inma huwa li-ibtigha'i fadilati abi amarati dha'ifah min ghairi an yatarattaba 'ala dzalika mafsadah. Ala annahu yumkinu tawjihu kalamahu bi annahu arada bil hadits dha'if alladhi shadda du'fuhu jiddan hatta innahu saqata 'an darajati ihtijaj wal i'tibar 'inda ulil anzar. فظهر بهذا أن العمل بالضعيف فضل الأعمال أمر مجمع عليه عند أولي العلم ولا منازع فيه بعد ما تقدم لك سابقا من التوجيه والله أعلم. Alhasil mengamalkan hadis dhaif itu diperbolehkan dalam fadhailul a'mal dengan berbagai macam perbedaan pendapatnya, tapi kalau disatukan sebenarnya masih bisa gitu ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh dalam hal ini, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Kemudian Abu yang mengatakan tadi maksudnya tidak boleh sama sekali, bisa jadi adalah ketika dhaifnya dhaif banget gitu. Tapi kalau dhaifnya standar masih boleh diamalkan. Ala kulli hal. Ya, jadi kita tidak perlu mempermasalahkan hadis dhaifnya. Dalil dhaifnya malam nisfu Sya'ban dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tetapi seharusnya kita permasalahkan ketika kita tidak ada ghirah dan cemburu terhadap orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban sedangkan kita tidak menghidupkannya gitu ya. Bab berikutnya adalah i'tina'us salaf bilailatin nisf. Perhatiannya para salafus saleh dengan malam nisfu Sya'ban. Fatih Iqra. Akhadha nasu fadlaha من أفضل أهل النصرة وغيرهم. فأمثال ذلك
La nungkir. Ijtima'ah. Wa bahtihi. Bi'adilatiha. Saqafina. Annahu masiwahu. Faqul lahu. Ini insyaallah anak bakal jelaskan secara umum dan detailnya di pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini biar dibaca Fatih sampai sini, sampai mana? Sampai makna al-qaul bil bid'ah fi hadzal bab. Ini terjadi diskusi ala kulli hal secara garis umum ini diskusi antara beberapa ulama gitu. Ada yang memperbolehkan berkumpul untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ada yang tidak memperbolehkan berkumpul kayak tadi yang pendapatnya tadi itu. Ada yang juga mengatakan perkumpulannya adalah bid'ah dan seterusnya. Kemudian nanti akan kita dengarkan bagaimana argumennya Abuya dan bagaimana mauqif atau responnya Abuya terhadap kaul-kaul tersebut. Ya, lanjut, Iqra. Al-warid mahma fi maqala faqad bada'a kalamahu Oh, mohon maaf tadi berarti Ana salah paham penjelasan Ana yang awal tadi. Yang halaman berapa itu? Coba pinjam kitabnya sebentar. Yang di atas kalau nggak salah ada yang awal perbedaan pendapat tadi mana? Jauh banget kita ya. Ini perkataannya siapa? Wa hadza huwal aqrabu insyaallah. Oh, ini ya betul. Afwan. Betul. Yang tadi yang penjelasan Ana yang ada dua pendapat yang mengatakan makruh berkumpul dan Abuya mengatakan ini pendapat yang dekat menuju benar gitu. Insyaallah itu pendapatnya Abuya betul. Kalau ini Abuya ngomong ini pendapatnya Ibnu Rajab. Lanjut. Allahu Akbar. Wal wa'adh lani as-safi
ta'midin wal amilin. Yang bisa ana tarik garis besar secara umum aja, ana tidak membahas diskusinya dulu ya, karena besok insya Allah bakal ana bahas. Abuya ini pengen menunjukkan ulama ketika memaparkan pendapat, beliau ini tidak langsung menyebutkan apa yang menjadi pendapat beliau dengan ta'assub, dengan ta'assub itu ta'assub fanatik. Akhirnya menjatuhkan pendapat yang lain. Tapi kayak Ibnu Rajab kata Buya, beliau ini dengan amanat menunjukkan berbagai macam pendapat tanpa menjatuhkan yang lain. Jadi beliau tuh ngomong kalau hukumnya ini tuh ada yang memperbolehkan, ada yang bilang makruh gitu. Ya. Dan disebutkan masing-masing dalilnya. Dalil yang memperbolehkan bilang kayak gini, dalil makruh bilang kayak gini. Tapi menurut saya yang terdekat atau pendapat yang yang menurut saya menuju benar adalah yang makruh gitu. Kata yang kedua. Jadi seperti itu. Ya, kemudian Buya mengatakan andai saja para pendakwah, para pemberi mau'idhah mengikuti manhaj ini, jadi nggak mengikuti hawa nafsunya, tapi bersikap adil, bersikap amanat dalam ilmu, dalam menyampaikan ilmu gitu ya, menyebutkan khilafnya ulamanya atau mengambil hal-hal yang memaparkan hal-hal yang setidaknya butuh untuk dipaparkan. Baik, habis itu pembahasan tentang bid'ah insya Allah kita lanjutkan di besok hari. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah jami'ah li khairatud dunya wal akhirah bi siyasal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqina wa la mahruma min babi rahmatika matruda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كله واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرتنا صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع لنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. فاتحة. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.